8 jenderal Islam yang tak terkalahkan, memimpin dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam sejarah Islam, telah ada banyak jenderal yang menonjol karena keberaniannya di medan perang, kecerdasannya dalam strategi militer, dan dedikasinya dalam mempertahankan nilai-nilai agama. Berikut adalah 8 jenderal Islam yang tak terkalahkan sepanjang masa. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, pembebasan Yerusalem. Pada abad ke-12, ketegangan antara pasukan Salib dan dunia Muslim mencapai puncaknya di Tanah Suci Palestina. Kota Yerusalem, pusat agama bagi umat Kristen, berada di bawah kekuasaan tentara Salib yang berkuasa. Namun, seorang pemimpin Muslim yang luar biasa, Salahuddin Al-Ayyubi, bersiap untuk mengubah nasib kota suci tersebut. Salahuddin, seorang prajurit yang berani dan seorang pemimpin yang bijaksana, telah lama bermimpi untuk merebut kembali Yerusalem bagi umat Islam. Dengan tekad yang bulat dan pandangan yang luas, dia mempersiapkan pasukannya untuk sebuah perang yang akan mengubah sejarah. Pertempuran-pertempuran yang sengit terjadi di sepanjang perbatasan, dengan pasukan Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan Salib di beberapa pertempuran kunci. Namun, keberanian dan kecerdikan Salahuddin tidak hanya terlihat di medan perang, tetapi juga dalam diplomasi yang cermat. Dia berhasil membangun aliansi dengan negara-negara Muslim lainnya dan menarik simpati dari umat Kristen yang hidup di wilayah yang dikuasai Salib. Pada tahun 1187 Masehi, pasukan Salahuddin bersiap untuk menyerang Yerusalem. Pertempuran besar yang dikenal sebagai Pertempuran Hattin terjadi, di mana pasukan Salib dipimpin oleh Raja Gui dari Yerusalem dikalahkan secara telak oleh pasukan Salahuddin. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan kota suci Yerusalem. Ketika pasukan Salahuddin mendekati tembok kota Yerusalem, penduduk Kristen yang takut akan kekerasan dan kehancuran bergantian meratapi nasib mereka. Namun, Salahuddin menunjukkan belas kasih yang luar biasa terhadap penduduk kota, menawarkan perlindungan kepada siapapun yang ingin meninggalkan kota dengan selamat. Sikap belas kasih dan toleransi ini menjadi ciri khas kepemimpinan Salahuddin. Akhirnya, pada bulan Oktober tahun 1187, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Muslim. Salahuddin memasuki kota itu dengan penuh rendah hati. Tanpa kegembiraan yang berlebihan, dia segera menegaskan perlindungan bagi penduduk kota dan memastikan tempat-tempat suci umat Kristen tetap terjaga dengan baik. Kemenangan Salahuddin di Yerusalem memperoleh penghargaan dan pengakuan, tidak hanya dari dunia Muslim, tetapi juga dari dunia Kristen. Dia menjadi lambang keberanian, keadilan, dan belas kasih, serta menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin di seluruh dunia. Kisahnya tetap hidup dalam ingatan umat Islam dan menjadi bukti bahwa kebaikan dan keberanian selalu mendapatkan tempat dalam sejarah. Kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, penaklukan Konstantinopel. Pada abad ke-15, di tengah gemuruh perang dan pergeseran kekuatan di Timur Tengah, seorang pemimpin muda dengan visi besar dan tekad yang bulat muncul. Dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, pewaris tahta Kesultanan Utsmaniyah yang menaklukkan hati rakyat dengan impian besar, merebut kembali kota legendaris Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih dilahirkan dalam keluarga kekaisaran yang bersemangat untuk mengembangkan kekayaan dan kekuasaan Utsmaniyah. Namun, keinginannya yang paling besar adalah merebut kembali kota suci Konstantinopel yang telah menjadi pusat kekaisaran Bizantium selama berabad-abad. Dengan tekad yang kuat dan persiapan yang matang, Muhammad Al-Fatih memimpin pasukannya menuju Konstantinopel pada tahun 1453. Kota yang dikelilingi oleh tembok tinggi dan kuat ini telah menahan serangan dari berbagai musuh selama berabad-abad. Tetapi Al-Fatih yakin bahwa ia dapat mengalahkan pertahanan yang kokoh tersebut. Pengepungan Konstantinopel dimulai dan pertempuran sengit terjadi di sepanjang tembok kota. Namun, dengan kecerdikan taktis dan ketekunan yang luar biasa, pasukan Al-Fatih berhasil mengatasi rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menggunakan mesin perang yang inovatif dan strategi pengepungan yang cermat untuk menyerang tembok-tembok kota. Di tengah-tengah pertempuran yang sengit, Al-Fatih terus memberi semangat kepada pasukannya dan menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan di medan perang. Dia adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang berdiri di garis depan pertempuran, menginspirasi pasukannya dengan keberanian dan keteguhan hati. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei tahun 1453,
setelah pengepungan yang panjang dan melelahkan, Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Utsmaniyah, kota yang disebut-sebut sebagai jantung dunia itu, yang telah menjadi pusat kekuasaan Bizantium selama berabad-abad. Sekarang berada di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemenangan ini tidak hanya menandai akhir dari kekaisaran Bizantium, tetapi juga membuka jalan bagi perluasan kekuasaan Utsmaniyah di Timur Tengah dan Eropa. Muhammad Al-Fatih diakui sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Dan penaklukannya atas Konstantinopel tetap menjadi salah satu momen paling monumental dalam sejarah dunia. Kisah Tariq bin Ziyad, penaklukan Spanyol. Pada abad ke-8 Masehi, di masa kejayaan Islam di bawah kekhalifahan Umayyah, terjadi peristiwa epik yang mengubah peta politik dan agama di semenanjung Iberia, di tengah gemuruh pasukan salib dan perebutan kekuasaan. Seorang jenderal yang berani dan cerdas muncul, Tariq bin Ziyad. Tariq, seorang jenderal Berber yang setia kepada Islam, telah lama bermimpi untuk menyebarkan agama yang dia cintai ke wilayah-wilayah yang belum dikuasai umat muslim di Spanyol, dibekali dengan keberanian yang luar biasa dan kecakapan strategi militer yang tinggi. Tariq mengumpulkan pasukan kecil, namun berani dan bersiap untuk melintasi Selat Gibraltar menuju tanah Spanyol. Pada tahun 711 Masehi, Tariq dan pasukannya mendarat di pantai Spanyol dengan tujuan mulia, merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan Kekaisaran Visigoth Kristen. Meskipun hanya memiliki pasukan yang relatif kecil, Tariq tidak gentar menghadapi tentara Visigoth yang lebih besar dan kuat. Dalam pertempuran yang legendaris di Sungai Guadalete, pasukan Tariq menghadapi pasukan Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick. Meskipun kalah jumlah, keberanian dan ketekunan pasukan Tariq berhasil mengalahkan pasukan Roderick yang terkenal kuat. Kemenangan itu membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut ke wilayah-wilayah Spanyol. Tariq bin Ziyad tidak hanya seorang jenderal yang berani di medan perang, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dalam membangun pemerintahan yang adil di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Dia menghormati hak-hak minoritas dan membangun hubungan baik dengan penduduk setempat, yang akhirnya menyebabkan banyak orang Spanyol yang menerima Islam dengan sukarela. Kemenangan Tariq bin Ziyad di Spanyol membawa berkah besar bagi dunia muslim selama berabad-abad. Wilayah-wilayah tersebut menjadi pusat peradaban Islam di Eropa Barat, di mana berbagai kebudayaan dan pengetahuan diperkaya dan disebarkan. Kisah kepahlawanan Tariq bin Ziyad tetap menjadi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, mengingatkan kita akan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi rintangan demi tegaknya agama dan kebenaran. Kisah Muhammad bin Qasim, penaklukan Sinda. Di sepanjang abad ke-7 Masehi, dunia Islam menyaksikan keberhasilan ekspansi yang signifikan ke wilayah-wilayah di luar Arab. Salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah penaklukan Islam adalah kisah Muhammad bin Qasim dan penaklukannya atas wilayah Sind, India. Muhammad bin Qasim, seorang jenderal muda yang dikirim oleh kekhalifahan Umayyah, diberi tugas untuk menaklukkan wilayah Sind yang terletak di wilayah India modern dengan keberanian yang mengagumkan dan kepemimpinan yang luar biasa. Muhammad bin Qasim memimpin pasukannya melalui tantangan medan yang sulit dan cuaca yang ekstrem. Sesampainya di Sind, Muhammad bin Qasim menghadapi tentara Raja Dahir yang kuat. Namun, dengan kebijaksanaan taktis dan strategi militer yang cemerlang, pasukan Muhammad bin Qasim berhasil memenangkan serangkaian pertempuran penting. Dia tidak hanya mengalahkan pasukan musuh, tetapi juga memenangkan hati penduduk setempat dengan sikapnya yang adil dan belas kasih. Kemenangan demi kemenangan membawa pasukan Muhammad bin Qasim semakin dekat dengan tujuan akhir mereka, merebut kota Debal dan mendirikan kekuasaan Islam di wilayah Sind. Ketika kota Debal jatuh ke tangan pasukan Muslim, Muhammad bin Qasim memastikan bahwa penduduk setempat dilindungi dan dihormati, dan mereka diizinkan untuk menjalankan agama mereka dengan bebas. Dengan kedamaian dan keadilan yang diperkenalkannya, Muhammad bin Qasim membangun kembali wilayah Sind sebagai bagian dari kekhalifahan Islam, membuka jalan bagi penyebaran ajaran Islam di India. Tindakan belas kasihnya terhadap penduduk setempat dan komitmen terhadap keadilan membuatnya dicintai dan dihormati oleh banyak orang di wilayah tersebut. Kisah kepahlawanan Muhammad bin Qasim menjadi bukti nyata dari keberanian, ketekunan, dan keadilan yang merupakan nilai-nilai inti Islam. Warisannya sebagai pejuang Islam dan pembangun perdamaian terus mengilhami dan menginspirasi generasi setelahnya.
mengingatkan kita akan kekuatan yang dapat diperoleh dari kebaikan dan keadilan. Kisah Uqbah bin Nafi, penaklukan Afrika Utara. Di tengah kehangatan gurun Afrika Utara pada abad ke-7 Masehi, seorang panglima yang penuh keberanian dan kebijaksanaan muncul untuk mengukir sejarah dengan pasukan Islam. Namanya adalah Uqbah bin Nafi. Seorang jenderal Arab yang memimpin ekspedisi penaklukan yang mengubah peta politik wilayah tersebut. Dikirim oleh Khalifah Utsmaniyah untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, Uqbah bin Nafi memimpin pasukannya melintasi gurun Sahara dengan tekad yang bulat. Meskipun dihadapkan dengan tantangan medan yang keras dan cuaca yang ekstrem, Uqbah tidak pernah mundur. Dia dan pasukannya terus maju, menembus hambatan alam yang tidak bisa dihindari. Ketika tiba di wilayah Maghreb, Uqbah bin Nafi menghadapi tentara Berber yang gigih dalam pertempuran yang sengit. Namun, dengan kecerdikan taktis dan keberanian yang luar biasa, pasukan Uqbah berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka dan membuka jalan bagi penaklukan Islam di wilayah tersebut. Uqbah bin Nafi tidak hanya seorang jenderal yang memenangkan pertempuran, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Dia memperjuangkan keadilan bagi penduduk setempat dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat. Sikapnya yang menghormati kebudayaan dan tradisi lokal memenangkan hati banyak orang di wilayah Maghreb. Dengan penaklukan yang berhasil, Uqbah bin Nafi membangun kembali wilayah Maghreb sebagai bagian dari kekhalifahan Islam. Dia mendirikan kota-kota penting seperti Kairouan di Tunisia dan Kairawan di Tunisia, yang menjadi pusat-pusat peradaban Islam di wilayah tersebut. Kisah kepahlawanan Uqbah bin Nafi tetap hidup dalam ingatan umat Islam, mengingatkan kita akan keberanian, ketekunan, dan keadilan yang merupakan nilai-nilai inti agama. Warisannya sebagai pejuang Islam dan pembangun peradaban terus mengilhami dan menginspirasi generasi setelahnya, dan menunjukkan bahwa dengan tekad yang bulat dan kebaikan hati, segala hal adalah mungkin. Kisah Sultan Salahuddin Alp-Arslan, kemenangan di pertempuran Manzikert. Pada abad ke-11 Masehi, di tengah gejolak dan pertempuran yang melanda dunia Islam, muncul seorang pemimpin yang penuh keberanian dan kebijaksanaan. Namanya adalah Sultan Salahuddin Alp-Arslan, seorang Sultan Seljuk yang memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran Manzikert. Suatu peristiwa yang akan mengubah arah sejarah. Sultan Salahuddin Alp-Arslan memperoleh tahta kekhalifahan Seljuk dengan tekad yang bulat untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan visi yang jelas dan keberanian yang luar biasa. Dia mempersiapkan pasukannya untuk pertempuran besar melawan tentara Bizantium di Manzikert. Pada tahun 1071 Masehi, pertempuran Manzikert terjadi. Pasukan Sultan Alp-Arslan menghadapi tentara Bizantium yang kuat dan terlatih dengan penuh semangat. Meskipun jumlah pasukannya lebih sedikit, keberanian dan strategi taktis Sultan Alp-Arslan membawa keunggulan bagi pasukan Muslim. Di medan perang yang panas dan berdebu, pertempuran berlangsung sengit, namun dengan kepemimpinan yang cemerlang dan keberanian yang tak tergoyahkan, Sultan Alp-Arslan berhasil memimpin pasukannya menuju kemenangan yang gemilang. Tentara Bizantium dikalahkan. Dan kemenangan besar ini membuka jalan bagi penaklukan Anatolia oleh bangsa Turki. Namun, yang lebih penting lagi, Sultan Alp-Arslan menunjukkan sikap yang mulia dan adil setelah kemenangan tersebut. Dia memperlakukan tawanan perang dengan belas kasihan dan menghormati hak-hak mereka. Sikapnya yang menghormati martabat manusia, bahkan di tengah-tengah kemenangan memenangkan hati banyak orang di wilayah tersebut. Kemenangan Sultan Alp-Arslan di Manzikert bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol dari keberanian, keadilan, dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan. Kisah kepahlawanannya terus mengilhami dan menginspirasi umat Islam di seluruh dunia, mengingatkan kita akan pentingnya kesatuan, keberanian, dan keadilan dalam membangun peradaban yang kuat. Kisah Amr ibn al-As, penaklukan Mesir dan pembangunan kota Kairo. Di zaman keemasan Islam pada abad ke-7 Masehi, seorang jenderal yang ulung dan pemimpin yang bijaksana muncul di panggung sejarah. Namanya adalah Amr ibn al-As, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal akan perannya dalam penaklukan Mesir dan pendirian kota Kairo yang legendaris. Pada awal abad ke-7, Mesir berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Namun, ketika panggilan Islam mencapai Amr ibn al-As, dia mengambil tantangan besar untuk menaklukkan Mesir atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Dengan pasukannya yang tangguh dan strategi yang cemerlang,
Amr ibn al-As berhasil mengalahkan pasukan Bizantium dalam pertempuran Heliopolis pada tahun 641 Masehi. Kota penting Alexandria jatuh ke tangan pasukan Muslim, membuka jalan bagi penaklukan seluruh Mesir. Namun, kemenangan militer hanya merupakan awal dari peran Amr ibn al-As di Mesir. Dia juga memainkan peran penting dalam pembangunan kota baru yang akan menjadi ibu kota Mesir, Kairo, dengan visi yang jelas dan kepemimpinan yang bijaksana. Amr ibn al-As memilih lokasi yang strategis di tepi sungai Nil untuk membangun kota baru. Dengan tekad yang bulat, kota Kairo mulai dibangun dan dengan cepat menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di wilayah tersebut. Amr ibn al-As memastikan bahwa kota tersebut dikelilingi oleh tembok yang kuat untuk melindungi penduduknya, sementara infrastruktur seperti masjid, pasar, dan rumah-rumah dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Amr ibn al-As dikenal karena sikapnya yang adil dan belas kasihan terhadap penduduk Mesir. Dia menghormati hak-hak minoritas dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dengan adil di wilayah tersebut. Kisah kepahlawanan Amr ibn al-As sebagai jenderal yang berani dan pemimpin yang bijaksana dalam membangun kota Kairo terus mengilhami dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Warisannya sebagai pejuang Islam dan pembangun peradaban terus hidup, mengingatkan kita akan kekuatan yang dapat diperoleh dari keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan. Kisah Uqbah bin Nafi, penaklukan Afrika Barat. Di abad ke-7 Masehi, keberanian dan kegigihan Uqbah bin Nafi memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan wilayah Afrika Barat menjadi legenda dalam sejarah Islam. Uqbah, seorang panglima yang berpengalaman dan penuh semangat, ditugaskan untuk memperluas kekhalifahan Islam ke arah barat laut Afrika. Dengan tekad yang bulat dan pasukan yang tangguh, Uqbah bin Nafi memimpin ekspedisi militer yang tak terlupakan. Dia melintasi gurun pasir yang panas dan gersang, melewati pegunungan yang sulit dilalui, dan menaklukkan rintangan alam yang keras. Namun, semangatnya yang tidak terkalahkan dan kepercayaannya pada misi suci membawa pasukannya melintasi semua halangan. Ketika pasukan Uqbah tiba di wilayah Afrika Barat, mereka dihadapkan dengan tentara setempat yang tangguh dan bertahan dengan gigih. Namun, dengan keberanian yang tak tergoyahkan dan strategi yang cerdik, pasukan Muslim berhasil memenangkan serangkaian pertempuran yang penting. Uqbah bin Nafi, dengan kebijaksanaan taktisnya, mengatur strategi yang efektif dan memimpin pasukannya dengan teladan. Tak lama kemudian, kemenangan demi kemenangan diraih, dan wilayah Afrika Barat mulai tunduk pada kekhalifahan Islam. Uqbah tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan penduduk setempat. Dia menunjukkan sikap hormat dan keadilan terhadap mereka, memperoleh dukungan dan keterampilan lokal untuk memperkuat kekhalifahan Islam di wilayah tersebut. Sebagai hasil dari keberhasilan ekspedisi militer ini, wilayah Afrika Barat menjadi pusat peradaban Islam yang berkembang, agama, budaya, dan perdagangan berkembang di bawah perlindungan dan pengelolaan Uqbah bin Nafi. Perdamaian dan keadilan yang ditegakkannya membawa kemakmuran bagi penduduk setempat dan mendorong pertumbuhan wilayah tersebut. Kisah kepahlawanan Uqbah bin Nafi sebagai penakluk Afrika Barat tetap mengilhami dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia, mengingatkan kita akan kekuatan yang dapat diperoleh dari keberanian, kebijaksanaan, dan sikap hormat terhadap sesama.